di hari kiamat nanti akan ada dua fariqain, ada dua golongan di akhir zaman nanti. Satu adalah nutfah nubuwah, yang kedua adalah nutfah dajjaliyah. Ini akan perang dari zaman Nabi Adam itu sampai hari kiamat. Ada dua golongan firqah, firqah nubuwah, firqah dajjaliyah. Dan yang menyemarakan dunia ini adalah pertarungan dari dua firqah ini. Yang satu adalah nutfah nubuwah, satu adalah nutfah dajjaliyah. Nanti nutfah nubuwah akan melahirkan akhir daripada Imam Mahdi. Nah, nutfah dajjaliyah ini adalah Dajjal itu sendiri. Manusia akan bingung menentukan. Kadang-kadang Dajjal ini kelihatan nampak lebih soleh daripada nutfah nubuwah. Nutfah nubuahnya cuma gundul. Karena dia pakai jubah, pokoknya mengesankan banget. Jadi Dajjal itu dikisahkan dalam kitab-kitab kuning, itu dia akan bicara tentang surga, mengajak orang ke surga. Sebenarnya itu neraka. Orang dia melarang ke neraka, sebenarnya itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia bicara kebenaran yang sangat meyakinkan, sebenarnya itu adalah kebatilan. Dia melarang orang untuk melakukan kebatilan, sebenarnya itu adalah kebenaran yang hakiki. Nah, orang-orang yang tidak punya curahan kasih sayang Allah akan mudah terperdaya ketika itu. Nah, orang-orang yang disapa oleh cinta kasih sayang Allah ketika itu akan terselamatkan, walaupun minoritas. Jadi kebenaran itu kadang-kadang didukung oleh minoritas. Seperti Nabi Muhammad dulu itu hanya sendiri, kemudian istrinya, kemudian adik sepupunya Ali, kemudian menyebar. Tapi minoritasnya kebaikan itu bukan berarti itu yang salah, karena berdasarkan daripada kebenaran yang hakiki yang datang melalui wahyu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkembang, namun tidak akan bisa mencapai mayoritas mutlak kebenaran itu. Karena itu akan selalu dibagi oleh Allah antara firqah nubuwah dengan firqah dajjaliyah. Buktinya agama Islam, sebenar-benarnya agama Islam itu hari ini tidak mayoritas di dunia. Dari jumlah seluruh penduduk bumi, berapa persen yang Islam dan berapa persen yang selainnya. Begitu pula kita jangan mengharapkan semua orang menerima dari kebaikan yang kita tawarkan, dari kebenaran yang kita bawa. Pokoknya kita berdiri tegak di dalam kebenaran itu untuk berusaha menyebarkannya pada banyak orang, tapi kita tidak boleh berharap terlalu muluk melebihi daripada kebenaran yang sampai kepada manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena ternyata Islam pun hari ini tidak menyeluruh ke seluruh bumi. Seperti itulah kita berjuang, bukan untuk meyakinkan semua orang untuk percaya pada kita, tapi pertama yang harus kita pegang adalah kepercayaan yang dalam dari diri kita sendiri, untuk membawa sebanyak-banyaknya orang untuk mengikuti kebenaran ini, bukan mengikuti kita. Jangan sampai kita membawa kebenaran, kita yang ingin diikuti. Ketika kita membawa kebenaran, lalu nama kita harus selalu disandingkan dengan kebenaran itu, maka itu kita bukanlah seorang pejuang. Jadi ketika kita membawa kebenaran, setelah kita memperlihatkannya, menyajikannya kepada khalayak, maka terserah apakah nama kita akan dibawa dalam kebenaran itu ataupun tidak. Kita akan bersama-sama mengusung kebenaran walaupun nama kita sama sekali tanpa disebutkan. Itulah seorang pahlawan dan pejuang yang hakiki.